Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lufia, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama NBI 1462 1034 Ayesa Wasanaga Negoda, anggota kedua NNBI 1462 10228 Turika Pramudita, dan anggota yang ketiga saya sendiri 1462 10239 dengan nama Audila Chandra Hekala. Kami di sini akan mendemokan tentang program analisis sentimen eh, yang telah kami buat sebelumnya dengan judul program analisis sentimen feed warganet dengan metode Nice Bias di aplikasi Twitter selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Ayes, silahkan. Nah, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Hal ini mengambil perhatian yang besar dari masyarakat dan Twitter. Twitter menjadi salah satu media sosial yang mewadahi opini masyarakat di internet, sehingga kami melakukan analisis sentimen untuk mendalami opini dari masyarakat. Analisis ini adalah proses otomatis untuk memahami, mengekstrak, dan memproses data teks dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai sentimen dalam suatu kalimat opini. Metode Nice Bias yang efektif, cepat, dan akurat dalam mengidentifikasi serta mengklasifikasikan sentimen pada teks menjadi alasan mengapa kami menggunakan metode ini. Lalu untuk deskripsi topik yang kami gunakan adalah opini positif dan negatif terhadap kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta yang diutarakan oleh pengguna aktif Twitter pada tahun 2017. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mendapatkan pendapat pendalam mengenai alasan dan dukungan ataupun ketidaksetujuan terhadap kandidat, mengidentifikasi isu-isu sensitif, dan melihat tren opini masyarakat untuk membantu kampanye merancang strategi yang lebih efektif. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Pramudita. Oke, kemudian kita masuk ke bagian dataset, di mana dataset yang digunakan dalam program ini didapatkan dari situs GitHub, di mana dataset ini berjudul Sentimen Twitter Pilkada DKI 2017 yang memiliki 900 data atau 900 record yang terdiri dari 4 kolom utama, yaitu ID, kemudian sentimen positif atau negatif, kemudian pasangan calon, dan juga teks tweetnya. Berikut adalah contoh record yang ada di dalam dataset, di mana kami mengambil ada 6 record dengan masing-masing 2 record untuk setiap kandidat atau pasangan calon, di mana 2 sentimen yaitu negatif dan positif untuk pasangan calon Agus Silvi. Untuk teks tweetnya bisa dilihat, kemudian selanjutnya 2 record juga untuk pasangan Ahok Jarot. Dan yang terakhir 2 record juga negatif positif untuk pasangan Anies Sandi. Kemudian lanjut. Oke, berikut adalah statistik dataset. Bisa kita lihat pada visualisasi berikut, di mana pada gambar 2.1 ini adalah grafik perbandingan jumlah sentimen negatif dan positifnya, di mana dari 900 record tersebut, jumlah sentimen negatifnya berjumlah 450, kemudian untuk jumlah sentimen positifnya juga 450. Kemudian untuk grafik yang kedua, itu grafik 2.2, ini adalah grafik perbandingan jumlah tweet untuk setiap pasangan calon, di mana dari 900 record tersebut, untuk masing-masing pasangan calon itu terdapat 300 untuk sentimen positif dan negatif. Jadi 300 untuk pasangan Agus dan Silvi, kemudian 300 untuk Ahok Jarot, dan juga 300 untuk Anies Sandi, di mana 150-nya positif dan 150-nya negatif. Kemudian lanjut ke normalisasi. Jadi dataset yang kita gunakan di dalam program ini, kita lakukan proses normalisasi sebelum kita gunakan untuk training model. Jadi normalisasi yang kita lakukan, yang pertama, kita mengubah semua huruf pada tweet itu menjadi huruf kecil atau lowercase. Kemudian yang kedua, kita menghilangkan tautan link pada tweet.
Dan yang ketiga, kita menghilangkan simbol hashtag pada tweet. Yang keempat, kita menghilangkan simbol mention. Dan yang terakhir, kita menghilangkan kata-kata stop word menggunakan sastrawi. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Chandra Haikala. Baik, oke, terima kasih Reka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian teknis dari model ini. Jadi untuk memudahkan, saya akan langsung ke codingnya saja. Nah, di sini sesuai yang telah dijelaskan sama teman saya sebelumnya, di sini kami menggunakan dataset dari titik sentimen Pilkada DKI 2017. Ini bentuknya CSV dan untuk dataset aslinya bisa dilihat di sini. Ini adalah dataset yang dia memang diambil asli dari Twitter, sehingga masih ada beberapa kalimat hashtag seperti ini. Kemudian ada beberapa yang mention seperti ini. Ini yang selanjutnya kita lakukan normalisasi seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, di sini pertama kita lakukan untuk import dataset. Di sini bisa dilihat datasetnya. Saya berikan contoh, ada 10 dataset di sini. Nah, dia masih belum dilakukan apapun sama sekali. Jadi ini masih raw, jadi masih asli dari tweetnya. Kemudian dataset tadi bukan data visualization seperti yang telah dijelaskan tadi, dari 900 record dibagi ada 450 record untuk yang negatif dan juga 450 record untuk yang sentimen positif. Dan sama seperti jumlah tweet juga. Nah, kemudian kita lakukan pre-processing. Kita lakukan proses sebelum mulai ke modelnya, kita lakukan yang namanya pre-processing, lakukan normalisasi. Yang pertama kita ubah semuanya menjadi lowercase, dari huruf kecil, kemudian kita hilangkan kata-kata yang dia mengandung link, HTTPS, dan yang lain, .com dan juga yang lainnya. Kemudian simbol hashtag karena kita tidak perlu, dan juga simbol mention. Dan kemudian yang terakhir kita pakai sastrawi untuk menghilangkan stop word bahasa Indonesia di sini. Kemudian kita bereskan dan ini hasil dari normalisasi tadi. Kita mendapatkan data yang bersih, dia bentuknya teks, tidak ada mention, tidak ada link, dia bentuknya teks yang memang kita siap untuk lakukan sentimen analisis. Nah, di sini bisa dilihat kita lakukan, sebelum melakukan ke model, kita lakukan split test terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat test size-nya itu 15% dan juga data trainnya sekitar 85% dari total 900 recordnya. Kemudian di sini kita lakukan untuk build modelnya. Di sini ada kita lakukan count factorizer. Ini termasuk dengan rekayasa fitur yang bisa dilihat di bagian laporan. Jadi kata-kata ini agar lebih maksimal kita gunakan count factorizer. Kita lakukan rekayasa fitur agar dia berbentuk numerik sehingga lebih mudah model untuk melakukan proses training. Dan di sini kita melakukan sentimen analisis menggunakan metode naive Bayes classifier. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan fungsi multinomial naive Bayes. Gitu. Kemudian kita latih dan ini adalah hasil prediksinya. Dari hasil prediksi yang sudah kita lakukan, dari hasil training yang sudah dilakukan oleh kelompok kami mendapatkan tingkat akurasi 80% untuk model ini. Ini adalah confusion matrix-nya. Dan yang terakhir adalah user test di sini. User test di sini kita pakai untuk pengujian manual dari kita setelah proses training tadi. Kita lakukan pengujian manual dengan cara memasukkan tweet-tweet yang memang relevan dengan topik yang kita ambil. Jadi kalau misalnya kita lakukan contoh, di sini kita ambil misalnya kita sebagai user yang kita mengetikkan Ahok menang seperti itu karena kita basikin sebagai yang ngirim tweet itu kita masukkan ke modelnya. Nah, di sini akan mendapatkan hasil yaitu prediksi sentimennya itu positif. Kemudian kita masukkan misalnya tweet yang lain, kita masukkan pasangan AHY itu AHY kalah gitu. Nah, dia akan mendapatkan hasil yang negatif seperti ini. Ini sesuai dengan yang ada di laporan, kami melakukan 10 kali pengujian manual dan didapatkan kesalahan pada pengujian yang ke-9, yaitu dikata AHY adalah musuh bangsa. Ini yang seharusnya dia negatif, tapi kita mendapatkan positif. Sehingga total dari sebuah pengujian kita mendapatkan tingkat kebenarannya itu 9 sampai 10%. Nah, dari hasil yang telah kita dapat dengan tingkat akurasi model 80% dan tingkat kebenaran 9 sampai 10%,
kita bisa menarik kesimpulan bahwa program analisis sentimen yang sudah dilakukan ini memiliki hasil yang bagus, dan kedepannya diharapkan bahwa model ini dapat diimplementasikan dan juga berkontribusi dalam melakukan analisis sentimen tweet yang nantinya kita lakukan, yang akan dilakukan selanjutnya, sehingga akan memberikan manfaat pada penggunanya terhadap proses demokrasi baik digital ataupun konvensional di Indonesia ini. Baik, tadi ada sekian merupakan demo presentasi dari kelompok kami untuk program analisis sentimen penggunaan naive Bayes classifier untuk analisis sentimen pada kampanye DKI Jakarta tahun 2017. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, saya mewakili teman-teman kampus saya mengucapkan terima kasih, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.